Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Setelah performa gemilang di laga pembuka melawan Ekuador di tanggal 10 November yang lalu, kini sayangnya rekan kakak dan kawan-kawan kembali meraih hasil imbang 1-1 di laga kedua melawan Panama. Tidak hanya hasil yang identik dengan laga pembuka melawan Ekuador, pada pertandingan melawan Panama, lagi-lagi rekan kakak berhasil mencetak gol penyama kedudukan setelah Indonesia tertinggal terlebih dahulu 1-0. Jika melihat performa tim nasional Indonesia U17 sejauh ini, bukan tidak mungkin melawan Maroko pun Indonesia mampu meraih hasil imbang. Dan jika itu terjadi, maka Indonesia akan berharap lolos dari peringkat 3 terbaik di babak penyisihan. Jika melihat dua laga yang sudah dilakoni tim nasional U17 asuhan Bima Sakti, bisa Mimin ambil kesimpulan bahwa jika Indonesia menghadapi lawan yang lebih kuat, maka semangatnya pun akan lebih kuat. Tetapi sebaliknya, jika menghadapi lawan yang lebih lemah, maka semangatnya pun akan melemah. Dengan 2 poin yang dimiliki Indonesia U17 dari 2 laga yang sudah dilakoni, Indonesia saat ini duduk di peringkat 3 grup A di bawah Ekuador dan juga Maroko. Jika Indonesia berhasil menang melawan Maroko di pertandingan terakhir dan Ekuador berhasil menang atas Panama, maka Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup. Yang kedua, jika tim nasional Indonesia berhasil menang atas Maroko dan Panama berhasil menang atas Ekuador, maka tim nasional Indonesia akan lolos sebagai juara grup A. Yang ketiga, jika tim nasional Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang atas Maroko, maka Indonesia akan berharap menjadi peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya dari fase grup. Akan tetapi untuk berharap lolos dari fase grup dari salah satu peringkat 3 terbaik rasanya sangat amat sulit. Bagaimana tidak, Indonesia harus menunggu hasil-hasil dari pertandingan-pertandingan grup yang lain di penyisihan grup. Lagi-lagi Mimin katakan, jika melihat tren tim nasional Indonesia U17 hingga laga kedua, bukannya Mimin menganggap remeh tim nasional U17. Mimin rasa di laga terakhir melawan Maroko, hasil imbang saja sudah bagus. Jika di laga melawan Maroko nanti masih ada kesalahan-kesalahan passing yang mendasar, bukan tidak mungkin Maroko berhasil mengalahkan tuan rumah Indonesia. Kita harus ingat Maroko berhasil mengalahkan Panama di laga sebelumnya, dan kita sendiri hanya mampu meraih hasil imbang. Kecuali tim nasional Indonesia berjuang mati-matian seperti laga pembuka melawan Ekuador, maka Mimin berani jamin akan mampu mengalahkan Maroko. Karena Ekuador pun berhasil meraih poin penuh atas Maroko di laga kedua. Selain dari segi semangat juang, tentu dari sisi pelatih dan taktik, yang Mimin soroti di laga kedua adalah lambatnya respon pelatih merubah strategi. Contoh paling nyata yang Mimin lihat di laga kedua adalah lambatnya memasukkan Amar Berkic yang sudah sembuh dari diare yang ia derita di babak kedua setelah Indonesia tertinggal.
Bagaimana menurut kalian? Seberapa besar kemungkinan Indonesia bisa menang atas Maroko? Ataukah hasil imbang hasil yang paling realistis di laga ketiga nanti? Atau hasil yang paling terburuk harus diterima oleh skuad Garuda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.